Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Ekonomi tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal pembahasan. Soal nomor 23. Laju atau tingkat inflasi dihitung berdasarkan data indeks harga konsumen atau IHK. Seandainya data IHK tidak tersedia, maka alternatif laju inflasi dapat ditaksir berdasarkan angka atau data. A. Deflator PDB. B. Kurs valuta asing. C. Tingkat suku bunga. D. Indeks harga saham. E. Indeks atau rasio Gini. Jadi untuk soal nomor 23 ini umumnya kita ketahui bahwa indeks harga untuk menghitung laju inflasi itu kita memakai yang namanya indeks harga konsumen ya, IHK T dikurang IHKT dikurangi kurang 1 per IHK T dikurangi 1. Ini yang sering kita pakai untuk menghitung laju inflasi. Tetapi katanya di sini kalau seandainya IHK ini tidak tersedia, maka alternatif lain yang kita pakai adalah dengan menggunakan namanya PDB deflator. Dari mana kita dapatkan PDB deflator itu? Ya, membandingkan antara PDB ya, yaitu PDB nominal dibagi dengan PDB real dikali 100%. Jadi alternatif lain ketika tidak ada IHK, maka kita akan memakai PDB deflator. Maka untuk soal nomor 23 itu jawabannya adalah yang A, deflator PDB. Atau bisa juga deflator PDB ini kita ambilkan dari, selain dari PDB nominal dan PDB real, juga bisa kita lihat dari harga ya. Harga berlaku dibagi dengan harga konstan kali 100%. Jadi untuk soal nomor 23 itu jawabannya yang A. B. Kurs valuta asing atau nilai tukar tidak. Tingkat suku bunga juga tidak, indeks harga saham juga bukan. Kemudian untuk rasio Gini ini sebenarnya adalah untuk melihat distribusi pendapatan. Next, soal nomor 24. Merata atau timpangnya tingkat kesejahteraan di sebuah negara tercermin antara lain dari distribusi pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Ukuran yang dapat dan lazim digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah ya. Jadi di jawaban soal nomor 23 sudah kita jelaskan tadi bahwa untuk melihat atau mengukur distribusi pendapatan kita memakai dua item ya. Pertama kita menggunakan namanya kurva Lorenz. Dan yang kedua kita menggunakan indeks Gini. Atau kita sebut juga dengan Gini rasio ya. Jadi kurva Lorenz ini kalau kita gambarkan, oke, jadi yang kurva Lorenz itu yang berbentuk melengkung ya teman-teman. Nah, jadi semakin kurvanya ini semakin mendekati garis diagonal ini, berarti tandanya distribusi pendapatan nasional itu semakin bagus. Tetapi ketika kurvanya ini semakin menjauhi garis diagonal,
maka dia akan semakin gemuk begitu ya. Maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Nah, daerah yang kita buat, yang kita arsir ini, inilah yang disebut dengan istilahnya indeks Gini ya, atau Gini rasio, yang nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau yang paling bagus itu dia akan mendekati 0, dan yang paling jelek itu pada saat indeks Gini itu mendekati 1. Nah, jadi soal nomor 24 ini untuk melihat atau mengukur distribusi pendapatan nasional, maka kita memakai yang namanya kurva Lorenz dan indeks Gini. Berarti yang jawaban untuk nomor 24 itu adalah yang B. Tax ratio tidak kita pakai ya, bukan. Kalau dependensi rasio itu adalah rasio ketergantungan, tingkat ketergantungan orang yang berusia non produktif terhadap orang yang berusia produktif. Dimana kalau kita lihat indeks dependensi rasio itu atau DR ya, singkat, ini rumusnya adalah penduduk berusia non produktif ya, atau kita sebutkan bukan tenaga kerja, umurnya 0 sampai 14 dan lebih dari 65 tahun dibagi dengan penduduk yang berusia produktif, atau kita sebut juga dengan tenaga kerja, dikali 100%. Ini dependensi rasio. Kemudian yang D, real per capita income atau pendapatan rata-rata. Dan yang terakhir adalah HDI ya. HDI atau Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Maka untuk nomor 24 itu jawabannya adalah yang B. Jadi distribusi pendapatan nasional itu diukur dengan menggunakan kurva Lorenz. Yang kedua bisa menggunakan indeks Gini atau rasio Gini. Soal nomor 25. Look at carefully the curve below that correspondent household consumption expenditure or C with respect to national income level. Then based on that graph define the equation of a consumption expenditure. Jadi di soal nomor 25 ini berdasarkan kurva ini kita disuruh mencari fungsi konsumsi ya. Dimana kita mengetahui di soal-soal sebelumnya dimana C itu rumusnya adalah A ditambah B dikali Y. Nah, dimana kita ketahui A ini juga kita jelaskan tadi adalah ini merupakan konsumsi otonom. Jadi konsumsi yang dilakukan pada saat C-nya sama pada saat pendapatan kita 0 gitu. Kemudian B ini merupakan MPC, marginal propensity to consume. Nah, ini adalah kurva fungsi C. Jadi garis hitam ini adalah fungsi C ya. Karena tugas kita adalah mencari C, ini adalah kurva C-nya. Nah, dan yang titik sini berarti ini C-nya pada saat pendapatan kita 0. Jadi konsumsi yang kita lakukan saat pendapatan 0. Berarti itulah yang disebut dengan istilah konsumsi otonom ya. Jadi nilai konsumsi otonom kita dapatkan di sini nilainya adalah 400. Jadi nilai A itu adalah 400. Berarti kita kembali ke jawaban opsinya ini dulu. Berarti untuk jawaban C salah, D juga salah, E juga salah. Karena nilai A-nya di sini 1600, 1600, 2000. Salah, karena harusnya nilai A-nya itu adalah sebesar 400. Itulah konsumsi otonomnya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai MPC-nya. Di mana MPC itu kita buat rumusnya itu adalah delta C per delta Y. Dari kurva ini kita tentu harus mengetahui dulu selisih C, artinya berapa perubahan C-nya. Kita lihat di sini, nilai C1 itu adalah 400. Kemudian nilai C2
itu sama dengan 2000. Nah, bagaimana dengan Y? Y juga begitu. Y berarti mulainya dari titik ini ya, jadi nilai 0. Y-nya sama dengan 0, Y1-nya, Y2-nya bisa kita lihat nilainya adalah 2000. Oke. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam fungsinya, di mana MPC delta C per delta Y. Dengan kita lihat di sini selisihnya dari 400 ke 2000, berarti delta C-nya itu atau selisihnya adalah sebanyak 1600. Kemudian untuk yang Y, berarti delta Y-nya adalah dari 0 ke 2000, berarti selisihnya adalah 2000. Maka kita dapatkan berarti nilai C-nya di sini, nilai delta C-nya adalah sebanyak 1600 dibagi Y-nya selisihnya adalah 2000, berarti dibagi 2000. Berarti ini 0 kita coret. Jadi tinggal 16 per 20. Kalau kita sederhanakan lagi, 16 per 20 itu sama-sama dibagi 4 ya. 16 bagi 4 dapat 4. 20 bagi 4 dapat 5. 4 per 5 ya. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Maka kita dapatkan nilai MPC-nya adalah 0,8. Maka kita buat berarti fungsinya adalah C sama dengan A ditambah B kali Y, berarti A-nya 400 ditambah MPC-nya 0,8 kali Y. Maka kita dapatkan jawabannya adalah yang B. Oke, itu saja dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada video dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.